Halo sahabat, terima kasih telah klik video ini. Kali ini aku akan bercerita tentang Midoriko si pencipta Shikon no Tama. Sebelum kita lanjut, tolong bantuan subscribe-nya dong. Buat kamu yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan, amin. Midoriko adalah seorang Miko yang sangat kuat yang menciptakan permata Shikon untuk melenyapkan siluman-siluman jahat. Begitu melakukannya, dia tidak hanya memaksa keluar roh siluman, tetapi juga rohnya sendiri, yaitu permata Shikon. Dia mewakili kemurnian permata yang disebut Naohi. Asal-usul Midoriko hidup berabad-abad sebelum peristiwa seri, selama periode Heian, saat kaum bangsawan masih menguasai Jepang. Sebagai pendeta di kuil Shinto, Midoriko terkenal karena kemampuan spiritualnya yang sangat kuat. Lebih khusus kemampuannya untuk memurnikan roh siluman, membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Karena kemampuan inilah dia dibenci dan ditakuti oleh siluman. Pada titik tertentu dalam hidupnya, seorang manusia fana diam-diam menginginkan Midoriko dan banyak yokai pendendam merasukinya. Dalam pertempuran terakhirnya, Midoriko disergap oleh banyak yokai. Pertempuran berlangsung selama seminggu penuh dan akhirnya, seekor naga yokai menggigitnya. Dalam satu upaya terakhir untuk mengalahkan siluman, dia menarik rohnya ke dalam tubuhnya, menggabungkannya dengan rohnya sendiri, dan kemudian mengusir mereka berdua secara bersamaan dengan hatinya. Baik siluman dan Midoriko mati, tetapi roh mereka bergabung untuk melahirkan permata Shikon. Keduanya tetap terpenjara di dalam permata dan terus bertarung sejak saat itu. Menjadi cahaya permata, dia bisa bergerak bebas bahkan di bagian jahat, sementara musuh besarnya tidak bisa melakukan hal yang sama di bagian yang baik, karena dia akan langsung dimurnikan karena dia tidak lagi dilindungi oleh kegelapan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tubuhnya ada, dalam bentuk mengkristal di anime, sebagai mumi di manga, di desa Taijia Yokai. Dia pertama kali terlihat ketika Sango menjelaskan kepada kelompok Inuyasha bagaimana permata itu dibuat. Dia membuat cameo, di mana dia menyelamatkan Myoga. Roh Midoriko kemudian dipanggil oleh Kikyo untuk membantu memurnikan lukanya dari Naraku setelah luka itu terbuka kembali. Kikyo membayangkan bahwa karena mereka adalah roh yang sama dalam arti bahwa mereka berdua adalah Miko yang melawan yokai dan ingin permata itu dimurnikan, maka dia akan membantu Kikyo. Setelah luka Kikyo berhasil disembuhkan oleh kekuatan Midoriko, Midoriko sendiri mampu membangun penghalang yang kuat untuk mencegah kelompok Inuyasha mengikuti Kikyo dan Kohaku, yang melalui pecahan permatanya dia perintahkan untuk mengejar Naraku. Midoriko mulai memberlakukan kehendaknya di pecahan Shikon no Tama milik Koga dan secara teratur menghentikan kakinya agar tidak bergerak untuk memungkinkan dia ditangkap oleh musuh-musuhnya seperti Moriomaru dan Naraku dalam upaya untuk memurnikan mereka. Dalam pertempuran terakhir Kikyo dengan Naraku, Midoriko memurnikan pecahan Shikon no Tama milik Koga dari jarak jauh sehingga ketika Naraku menangkapnya dalam pertempuran, Naraku akan mengambil pecahan yang dimurnikan dan kemudian Kikyo dapat melakukan bagiannya dan memurnikan permata dan Naraku sekaligus. Namun, Naraku memperhatikan efek pemurnian pecahan Shikon no Tama Koga terhadap tubuhnya, bahkan ketika dia sedikit menyentuhnya memberinya cukup alasan untuk menyembunyikan permatanya di kaki Koga. Sehingga ketika dia sepenuhnya mengambil pecahannya begitu dia menangkapnya, dia tidak akan dimurnikan. Dan hal tersebut bekerja. Setelah rencana terakhir Kikyo dikalahkan dan dia mati di tangan Naraku, tampaknya rencana itu gagal, kecuali cahaya kecil di permata dan pecahan Shikon no Tama Kohaku yang masih tersisa. Ketika Inuyasha memasuki permata, dia akhirnya melihat Midoriko sendiri dan menyaksikannya membantunya bertarung dan mengalahkan sejumlah besar siluman yang membentuk siluman permata Shikon. Kemudian, dia menghilang dalam kilatan cahaya besar dan tidak pernah kembali. Dalam manga, meskipun tidak dijelaskan secara langsung, keinginan yokai yang dibuat oleh Naraku membubarkan selamanya semangatnya untuk mempersiapkan tempat baru bagi Kagome. Memang, segera setelah dia menghilang, siluman memberitahu dengan sangat jelas kepada Inuyasha bahwa pertempurannya dengan mereka telah berlangsung selama ratusan tahun sejak permata Shikon lahir dan Kagome akan melanjutkannya dari sini. Selanjutnya, segera setelah cahaya mati, jaring laba-laba besar dengan roh mati Naraku langsung muncul. Kemudian, dengan kematian terakhirnya, Inuyasha menjadi penerus sejatinya dalam pertarungan kuno melawan siluman.
Sebaliknya, dalam versi anime, setelah Kagome membuat keinginannya untuk menghancurkan permata dan juga menghentikan rencananya untuk menggantikan siluman dan Midoriko dengan Naraku dan dirinya sendiri, Midoriko menghentikan pertarungannya dan menghilang bersama dengan siluman yang dia lawan, menyiratkan bahwa pertempurannya telah berakhir dan dia diizinkan untuk melanjutkan ke akhirat. Kekuatan dan kemampuan. Kekuatan spiritual luar biasa. Midoriko mungkin adalah pendeta wanita paling kuat yang ditampilkan di seluruh seri. Dia dikatakan lebih hebat dari pendeta dan jenderal manapun di masanya. Sebagai representasi kemurnian dalam Shikon no Tama, Midoriko memiliki tingkat kekuatan dan energi spiritual yang sangat tinggi. Bahkan pendeta seperti Kikyo secara khusus berusaha untuk mendapatkan roh Midoriko untuk menghancurkan Naraku sepenuhnya karena kekuatan kuat yang dia miliki atas permata Shikon. Pemurnian luar biasa. Kemampuan pemurniannya dikatakan mampu memurnikan ratusan hingga ribuan siluman sekaligus. Hal ini ditunjukkan ketika kekuatannya mampu sepenuhnya memurnikan racun Naraku ketika Kikyo menyatukan roh Midoriko ke tubuhnya untuk menyembuhkan racun yang ditimbulkan luka yang Naraku timbulkan pada tubuhnya, meskipun pemurnian Kagome hanya bisa menyembuhkan luka Kikyo untuk sementara. Shikon. Kemampuan Midoriko yang paling menakutkan dan kuat adalah untuk mengusir Shikon. Roh seseorang terdiri dari 4 jiwa di Naohi, Aramitama, Nikimitama, Kushimitama dan Sakimitama. Dia mengandung keempat roh ini secara maksimal dan seimbang, memberinya kemampuan untuk mengusir jiwa apapun dan memurnikannya. Midoriko terutama menggunakannya pada siluman yang membuat mereka tidak berdaya. Kemampuan inilah yang dia gunakan untuk mengalahkan siluman naga dan menciptakan Shikon no Tama. Pengaruh permata Shikon. Sebagai kebaikan dan kemurnian permata Shikon, Midoriko memiliki beberapa pengaruh dan kendali atas permata dan pecahannya yang dapat diberikan ke dunia hidup bahkan jika dia telah lama mati. Pengaruhnya atas permata itu begitu besar sehingga kekuatan kolektif dari nenek moyang suku serigala hanya mampu untuk sementara mengesampingkan kendalinya atas pecahan permata Shikon no Tama di kaki Koga. Penghalang. Midoriko memiliki kemampuan untuk menciptakan penghalang yang sangat kuat, meskipun dia berada di dalam Shikon no Tama. Dia bisa mempertahankan penghalang di pintu masuk gua tempat Shikon no Tama diciptakan, memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menahan tes Saiga merah. Penghalang yang dia miliki di dalam gua mampu secara fisik mengusir siapapun yang menunjukkan keinginan egois untuk permata itu langsung darinya, seperti yang terlihat ketika Inuyasha membual tentang mendapatkan permata itu untuk menjadi siluman sejati yang menyebabkan dia diusir dari gua. Yang oleh Shippo disamakan dengan manik-manik penaklukan versi Midoriko. Pendekar pedang. Karena pertempuran tanpa akhir dan perang yang dia alami, Midoriko adalah pendekar pedang yang terampil, mampu menangkal banyak siluman dengan satu tebasan. Ilmu pedangnya membuatnya memiliki kekuatan yang setara dengan 100 samurai. Daya tahan luar biasa. Midoriko memiliki stamina yang sangat tinggi, melawan banyak siluman, yang semuanya telah bergabung menjadi satu siluman, selama 7 hari 7 malam tanpa istirahat. Bahkan ditunjukkan bahwa dia telah berhasil mengalahkannya setelah kehilangan lengan kirinya dan ditusuk oleh tentakelnya dengan sedikit reaksi. Senjata. Pedang. Midoriko membawa dan menggunakan pedang besar bermata 2 sebagai senjata utamanya. Tampaknya tidak memiliki kemampuan khusus selain menjadi media yang sangat baik untuk kekuatan spiritualnya. Tebasan pemurnian. Midoriko dapat mengilhami kekuatan spiritualnya ke dalam pedang, memurnikan ratusan demi ratusan siluman dalam satu sapuan.